Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah bagian ketujuh dari latihan soal persiapan ke SMMA Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, sebelum kita mulai pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan ada yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Oke, kita akan mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 19. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui fungsi f dan g dengan gx sama dengan f dalam kurung x pangkat 2 tambah 2. Jika diketahui g aksen 1 sama dengan 8, maka nilai dari f aksen 3 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tuliskan dulu persamaannya. Gx sama dengan f dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2. Nah, di sini kan yang diminta adalah f aksen 3 ya, tapi kita akan menurunkan terlebih dahulu gx supaya nanti kita bisa memanfaatkan di aksen 1 sama dengan 8 untuk menentukan fx-nya itu berapa sih sebenarnya. Seperti itu. Jadi di sini kita turunkan dulu g aksen x, itu artinya yang ini diturunkan juga. Nah, caranya untuk menurunkan f dalam kurung x pangkat 2 tambah 2, pertama kita tulis f aksen x pangkat 2 tambah 2, kemudian kita turunkan yang di dalamnya. Jadi cara menurunkan itu ingat, di sini pangkatnya itu dikalikan di depan, kemudian dikalikan dengan x-nya itu berpangkat 2 kurang 1 atau berpangkat 1. Jadi supaya singkat kita tuliskan saja pangkat 1 di sini. Nah, di sini ini adalah bentuk turunan dari f dalam kurung x pangkat 2 tambah 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai x-nya itu sama dengan 1 sesuai dengan yang diketahui di soal ini ke dalam g aksen x-nya ini. Maka di sini kita tuliskan g aksen 1 itu sama dengan, kita ganti semua nilai x-nya dengan 1. Jadi f aksen dalam kurung 1 pangkat 2 tambah 2, kemudian dikalikan dengan 2 kali 1. Apa yang akan terjadi di sini? Ingat, hasilnya g aksen 1 itu nanti sama dengan 8 ya. Kemudian di sini kita tuliskan f aksen, di sini 1 tambah 2 jadinya 3, kemudian di sini kita kalikan dengan 2. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai f aksennya. F aksen 3 itu sama dengan 8. Tentunya kita bagi dengan 2, duanya dapat dari sini. Maka kita dapat jawaban dari soal ini, f aksen 3 itu sama dengan 4. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C, yaitu positif 4. Seperti itu. Jadi kalian harus memahami konsep penurunan dari suatu fungsi, kemudian manfaatkan semua informasi yang ada di soal ini untuk mendapatkan nilai yang ditanyakan. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 20. Di sini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui gx sama dengan ax berpangkat 2 dikurang bx tambah a kurang b bersisa 2 jika dibagi dengan x kurang 1 dan bersisa 5 jika dibagi x kurang 2. Jika fx sama dengan ax tambah b, maka nilai dari g komposisi f1 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan memanfaatkan informasi yang ada di soal ini. Jadi di sini, jadi persamaan gx ini akan bersisa 2 jika dibagi x kurang 1. Di sini ketika x kurang 1-nya kita sama dengan 0, maka di sini kita peroleh x sama dengan 1. Jadi kita masukkan x sama dengan 1 ke persamaan gx-nya. Berarti kita tuliskan g1 sama dengan a dalam kurung 1 pangkat 2 kurang b kali 1 ditambah dengan a kurang b. Kemudian di sini, jadi hasil dari suatu polinomial itu adalah sisa dari pembagiannya dibagi dengan ini x kurang 1, berarti di sini hasilnya nanti adalah 2. Kemudian kita selesaikan di sini a kali 1 pangkat 2 hasilnya adalah a, kemudian di sini b kali 1 adalah b, berarti kurang b, kemudian tambah a kurang b sama dengan 2, berarti di sini 2a kurang 2b sama dengan 2, bisa kita sederhanakan menjadi a kurang b sama dengan 1. Ini adalah persamaan 1. Kita lanjut memanfaatkan informasi berikutnya. Jadi ketika gx dibagi x kurang 2 bersisa 5. Berarti di sini kita sama dengankan dulu pembaginya. Berarti x kurang 2 sama dengan 0. Kita dapat x-nya sama dengan 2 ya. Nah, setelah itu kita masukkan deh seperti tadi. X sama dengan 2-nya ke dalam gx-nya. Berarti kita tuliskan g2 sama dengan a dikalikan 2 pangkat 2 kurang 2b ditambah dengan a kurang b sama dengan sisanya yaitu 5. Nah, kita hitung deh di sini. A dikalikan 2 pangkat 2 berarti 4A, kemudian kurang 2B tambah A kurang B sama dengan 5. Di sini kita operasikan saja seperti biasa, berarti kita dapat 5A kurang 3B sama dengan 5. Ini adalah persamaan 2. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita eliminasi dan substitusi saja sehingga nanti kita peroleh nilai A dan B. Jadi di sini
kita manfaatkan kedua persamaan di sini. Ini kan sama dengan 5 ya. Nah, selanjutnya untuk persamaan 1 kita coba kalikan dengan 3 agar nanti kita eliminasi variabel B-nya. Berarti di sini ketika dikali 3 dapatnya 3A kurang 3B sama dengan 3. Kita operasikan dengan tanda pengurangan karena di sini tandanya itu sama. Jadi sama-sama negatif, maka kita gunakan adalah operasi pengurangan. Kita kurangkan di sini 2A sama dengan 2, kita peroleh nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian kita substitusi A sama dengan 1 ke persamaan 1. Berarti kita peroleh A kurang B sama dengan 1 kan? Kita ganti A-nya dengan 1, berarti 1 kurang B sama dengan 1. Kita peroleh di sini negatif B sama dengan 0, berarti kita dapat B-nya itu sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, kita substitusikan ke dalam fx-nya agar kita mengetahui fx-nya itu berapa sih sebenarnya. Nah, di sini kan A-nya adalah 1, berarti 1x, kemudian ditambah dengan B-nya 0, maka kita dapat fx-nya sama dengan x. Nah, untuk menentukan G komposisi F1, ingat bahwa komposisi seperti ini konsepnya G dalam kurung fx. Nah, jadi kita cari dulu F1-nya supaya kita substitusi ke dalam sini, kemudian kita tentukan nanti nilai G fx-nya. Nah, untuk F1 kita ganti saja di sini F1, berarti karena fx sama dengan x berarti F1 sama dengan 1. Maka ini G komposisi F1 sama dengan G dalam kurung 1 karena nilai F1 sama dengan 1. Nah, G1 itu sudah ada diketahui di soalnya, yaitu sama dengan 2. Yang ini berdasarkan informasi jika dibagi X kurang 1 sisanya 2, maka ini sudah jelas hasilnya 2. Tidak usah lagi dioperasikan dengan lain-lain, tinggal kita lihat bahwa oh ada informasi dari soalnya tadi bahwa G1 sama dengan 2, maka itu sudah jawabannya, yaitu opsi yang D. Semoga kalian paham ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 21. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Setiap tahunnya domba milik Pak Rahmat mampu berkembang biak dan bertambah 3 kali lipat dan kemudian dijual 10 ekor. Jika pada awal tahun 1441 Hijriah, Pak Rahmat memiliki 20 ekor domba, maka banyak domba Pak Rahmat pada akhir tahun 1443 Hijriah adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita harus memahami dulu kalau misalkan seorang peternak domba ataupun kambing itu pasti memiliki zakatnya masing-masing di tiap tahunnya. Jadi kalau misalkan sudah mencapai nisabnya, dia wajib untuk membayar zakat. Jadi kalau misalkan dari 1 sampai 40 ekor nisabnya itu, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak 1 ekor domba. Nah, sedangkan kalau misalkan dari 121 sampai 200 ekor, nah sedangkan kalau misalkan memiliki 201 ekor sampai dengan 399 ekor, maka seseorang itu harus membayar 3 ekor domba sebagai zakatnya. Seperti itu. Jadi sesuai dengan tabel ini ya, silahkan dihafal karena nanti ada soal KSM yang mungkin berkaitan tentang zakat domba ataupun kambing seperti ini. Nah, di sini kita mulai untuk menuliskan apa saja yang diketahui dari soal ini. Jadi dikatakan awalnya itu Pak Rahmat memiliki 20 ekor domba di tahun 1441 Hijriah di awal tahunnya. Jadi di sini kita tuliskan 20. Nah, kemudian pada akhir tahunnya itu bertambah 3 kali lipat. Jadi di sini dia dikali 3, maka pada akhir tahun domba milik Pak Rahmat menjadi 60 ekor. Nah, di sini dikatakan dijual 10 ekor sehingga yang tersisa itu adalah 50 ekor. Nah, karena belum setahun, maka di sini dia belum membayarkan zakatnya. Seperti itu. Nah, di sini di awal tahun 1442 Hijriah otomatis banyaknya domba milik Pak Rahmat adalah sebanyak 50 ekor. Nah, karena sudah mencapai nisabnya yaitu lebih dari 40 dan kurang dari 121, maka di sini dia wajib membayarkan 1 domba sebagai zakatnya. Nah, zakatnya ini nanti akan dibayarkan akhir tahunnya. Nah, kemudian seperti yang diketahui di soal, domba milik Pak Rahmat ini akan menjadi 3 kali lipat dari jumlah awal tahun. Berarti di sini jadi 150 ya. Nah, kemudian dia jual 10, berarti tersisa 140 dan tentunya dikurangi dengan yang dizakatkan pada tahun ini adalah sebanyak 1, maka sisanya tersisa 139 domba saja. Seperti itu. Nah, karena di sini sisanya adalah 139, berarti di awal tahun depannya 1443 Hijriah yang tersisa di awal tahun adalah 139. Nah, di sini berarti si Pak Rahmat ini harus membayarkan zakat dombanya pada akhir tahun itu sebanyak 2. Karena di sini banyak dombanya adalah 139. 139 itu berada di nisab yang kedua ini. Jadi di antara 121 sampai 200 ekor, maka banyaknya domba yang harus dizakatkan adalah 2 ekor.
Nah, tentunya kita hitung dulu banyaknya domba yang dimiliki oleh Pak Rahmat pada akhir tahunnya, yaitu sebanyak 139 dikalikan 3. Jadi kali 3 di sini 7 ingat 2, 3 kali 3 9 tambah 2 adalah 11, berarti ingat 1, 3 kali 1 3 tambah 1 4, berarti 417 yang dimiliki Pak Rahmat pada akhir tahun 1443 Hijriah. Nah, kemudian dijual 10 ekor, berarti kan yang tersisa adalah 417 dikurang 10 hasilnya adalah 407. Kemudian dizakatkan sebanyak 2 ekor di akhir tahun, maka yang tersisa adalah 405 ekor yang tersisa pada akhir tahun 1443 Hijriah. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang A, yaitu 405. Nah, kalau misalkan kalian penasaran kenapa Pak Rahmat itu menzakatkan dombanya ketika setelah dijual pada akhir tahunnya, mulai dari akhir tahun 1442 Hijriah dan 1443 Hijriah, karena seorang peternak itu wajib membayarkan zakatnya ketika umur domba atau kambing yang dia miliki sudah mencapai 1 tahun, dan juga waktu yang tepat untuk seorang peternak itu membayarkan zakat peternakannya adalah ketika dia menjual hasil ternaknya, karena pada saat itu dia akan tahu persis berapa harga dari 1 ekor domba, sehingga ketika dia membayarkan zakatnya itu senilai 1 atau 2 ekor domba, dia tahu berapa yang harus dia keluarkan untuk membayarkan zakatnya tersebut. Seperti itu adalah alasannya. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini ada soal ke-22 yang bisa kalian kerjakan, silahkan kalian kerjakan. Kira-kira hasilnya berapa? Kalau misalkan kalian sudah tahu, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban yang tepat dan tercepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan Nah, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.